Ya Pak. Selamat pagi, selamat datang untuk seluruh pengunjung, siswi aja semua ya, siswi dan ibu bapak guru dari SMK PGRI 2 Taman di Museum Pos Indonesia Bandung. Sebelum teman-teman berkeliling untuk melihat-lihat koleksi yang disajikan di museum kami, perkenalkan nama saya Jam-Jam Jamaksyari. Saya merupakan salah satu pemandu museum di Museum Pos Indonesia ini. Kemudian nanti ada kawan-kawan dari SMKN 3 Bandung yang sedang PKL di tempat kami. Insya Allah nanti akan menemani, ya, mendampingi kawan-kawan dari SMK PGRI 2 untuk melihat-lihat koleksi yang disajikan. Jadi teman-teman, museum yang teman-teman kunjungi ini berdiri dari tahun 1931 ya. Pada saat itu namanya Museum PTT. Apa itu PTT? PTT singkatan dari Pos, Telegraf, dan Telepon. Pada saat itu koleksinya yang disajikan hanya sebatas perangko-perangko saja. Memang tidak sedikit, ada 131.000 keping perangko, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang disajikan di lokasi ini. Untuk koleksi perangko, ya, koleksi perangko kita ada perangko pertama dunia. Tahu tak perangko? Bisa ditunjukkan yang mana? Ya, yang ini ya. Di belakang ini ada nih, yang di SHP itu yang bergambarnya yang kecil, kertas kecil itu namanya perangko. Perangko pertama yang terbit pada tanggal 6 Mei tahun 1840, ya, terbit atas usulan seorang guru, ya, pada tahun 1837 yang bernama Sir Rowland Hill. Ya, kenapa Sir Rowland Hill mengajukan kepada parlemen untuk menciptakan secari kertas bergambar yang saat ini disebut perangko? Karena pada saat itu banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi, ya, yang dilakukan oleh pengirim atau penerima surat yang enggan membayar ongkos kirimnya. Usulan Sir Rowland Hill tidak serta-merta disetujui oleh negara, tapi 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1840, baru disetujui oleh parlemen. Muncullah perangko pertama yang bergambarkan Ratu Victoria dari Inggris, yang perangkonya dikenal dengan sebutan perangko The Penny Black. Kita ulang, perangkonya apa namanya? The Penny Black. Bergambarkan siapa, adik-adik? Ratu Victoria dari Inggris. Udah pada sarapan belum? Hah? Sudah. Semangat tuh, apa ngantuk nih? Ngantuk ya, aduh. Baik, untuk perangko pertama Hindia Belanda, ya, di Indonesia terbit pada tanggal 1 April tahun 1864, ya, bergambarkan Raja Willem III. Perangkonya nanti di sini ya, Dek, ya. Ini di sini perangkonya, ini sangat kecil sekali. Ini asli, yang atas, yang bawah adalah replikanya. Ada yang tahu perangko untuk apa? Fungsinya? Sebagai pengganti biaya pengiriman surat, ya. Kalau dulu ada perangko pertama dunia bergambarkan potongan kepala Ratu Victoria dari Inggris, perangko pertama Hindia Belanda bergambarkan Raja Willem III. Nah, saat ini di Indonesia mulai berlaku dari tahun 2000 ada yang namanya perangko Prisma. Apa itu Prisma, Pak? Prisma adalah perangko identitas milik Anda. Kalau adik-adik, ya, kalau sekarang ya, apa kata dunia kalau nggak pernah selfie semua kan? Malah nanti dikatain, ih, dia mah nggak pernah punya kenangan gitu ya. Nah, foto selfie kita itu bisa dicetak dijadikan perangko. Jadi nanti wajah teman-teman nih fotonya
bisa dicetak menjadi perangko dan berguna untuk berkirim surat. Bisa, artinya bisa dipergunakan untuk berkirim surat. Boleh dicoba nanti ya kalau mau bikin. Kemudian adik-adik, nama museum itu dari awal sampai saat ini selalu mengikuti 100 perusahaannya. Pada tanggal 27 September 1983, ya, setelah panitia yang dibentuk oleh direksi berhasil mengumpulkan benda-benda yang bernilai sejarah dan dianggap layak untuk mengisi menjadi koleksi museum, tepatnya pada tanggal 27 September 1983, museum ini resmi dibuka oleh Bapak Menteri Parkoster pada saat itu Ahmad Tahir dan diberi nama dengan nama Museum Pos dan Giro. Koleksinya ada tambahan, yang awalnya hanya koleksi perangko, ada tambahan 2 koleksi lainnya, yaitu koleksi peralatan dan koleksi sejarah. Koleksi peralatan di sini ada 200, diantaranya timbangan surat. Timbangan surat itu dipergunakan untuk mengetahui berat surat yang akan dikirimkan. Ya, jadi nanti suratnya ditimbang, tujuannya kemana, nanti akan muncul tarifnya, ya, berapa gram kali sekian harganya. Kemudian ini ada yang namanya timbangan paket tahun 1138, itu juga sama, ya, dipergunakan untuk mengetahui berat barang yang akan dikirimkan. Ada juga beberapa alat pengantar, ya, alat transportasi seperti sepeda. Ya, sepeda kita punya merek Valtor dari Jerman Barat yang dibuat tahun 1938. Ya, jadi Pak Pos itu ngantar surat, paket dulu pakai sepeda, ya. Sebelumnya menggunakan alat pelari cepat, kuda. Ya, kemudian di sini pakai sepeda, ya. Dengan khasnya kring-kring pos, gitu kan. Kabarnya itu kalau ke orang tua kita yang dulu ngalamin komunikasi tertulis melalui surat, pasti itu nunggu-nunggu kedatangan Pak Pos, ya. Kayak menunggu surat yang dari sahabatnya, pacarnya, kemudian wesel dari orang tuanya. Ya, kalau dulu kan mau berkirim uang itu pakai wesel. Ya, jarang sekali orang yang mempunyai rekening pasti pakai wesel.